Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelas 12 Akuntansi 2, sekolah di SMK Negeri 2 Tangerang Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret di Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Pertama-tama, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Tangerang Selatan, Dr. Haji Ambiar MPD, Pembimbing SMK Negeri 2 Tangerang Selatan, Pak Yamin, SSMPD, Kepala Kompetensi Keahlian, Bu Nuni Rosiana SPD, Kepala Divisi Inspektoral Jenderal Kemdikbud, Dr. Harsono SIP MSI, Pembimbing Instansi Ibu Romanti Sawitri SIKOM MBA, dan penguji saya yaitu Bu Tri Iswati SPD. Berikut presentasinya. Bab 1. 1.1 Praktik Kerja Industri. Yang pertama adalah latar belakang prakerin. Prakerin atau praktik kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan atau meningkatkan mutu siswa atau siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kompetensi siswa sesuai dengan bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin berat serta ketat dalam persaingan seperti di masa sekarang ini. Maksud dan tujuan prakerin. Yang pertama yaitu membentuk mental siswa menjadi pekerja keras, membentuk sifat dewasa yang profesional, menambah wawasan ilmu pengetahuan yang belum didapatkan di sekolah. Manfaatnya yang pertama mendapatkan pengetahuan yang sangat luas tentang dunia kerja itu sendiri, mengetahui arti penting kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 1.2 Profil perusahaan. 1.2.1 Sejarah perusahaan. Pada tahun 1949 dibentuk Jawatan Inspeksi di pusat dan daerah yang bertugas membina dan mengawasi teknis pendidikan dan kebudayaan. Tahun 1957 dibentuk Jawatan Kabupaten Kanak-kanak dan Sekolah Rakyat di kabupaten dan kecamatan. Sedangkan di tingkat pusat dan provinsi dibentuk Jawatan Inspeksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Kejuruan, Pendidikan Jasmani dan Kebudayaan. Pada tahun 1966, Jawatan Inspeksi Pusat berubah bentuk menjadi direktorat dan di provinsi dibentuk kantor. Pada tahun 1968, dibentuk Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi atau BPPA di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1969, Lembaga Inspektorat Jenderal dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 1969 tanggal 27 Mei 1969. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama yaitu terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas terhadap insan dan ekonomi pendidikan dan kebudayaan. Visinya yaitu menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya ada mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK di lingkungan Kemdikbud, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan berbasis risiko, mewujudkan pengawasan internal yang berbudaya dalam setiap unit layanan pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan dan kebudayaan. Struktur organisasi. Yang pertama Inspektorat Jenderal, yaitu Dr. Katarina Mulyana Girsang SH SEMH. Di bawahnya terdapat Sekretariat Inspektorat Jenderal Bapak Subiantoro SH MSI. Di bawahnya terdapat Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan Bapak Sunarto SPD MSI dan Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Harsono SIP MSI, dan sejajar dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu Inspektur 1 dan Inspektur 2 yaitu Bapak Sutoyo SIP MM, Inspektur 3 Insinyur Muhaswat Wianto MPD CFRA CRGP, Inspektur 4 Masrul Latif SIP MSI, dan Inspektur Investigasi Dr. Andos Bernard Purba MAK CFRA CRGP. Tata tertib perusahaan. Yang pertama yaitu jam kerja dimulai pukul 8:30 sampai jam 3 sore. Jadwal dibagi 2-3 hari masuk kantor dalam waktu seminggu. 1.2.5 Bidang usaha. Inspektorat Jenderal Kemdikbud yaitu sebagai pendukung penuh upaya Kemendikbud sekaligus mengawasi implementasi program Kemendikbud agar berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan serta outcome yang diharapkan dengan dukungan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Bab 2. Pelaksanaan praktik kerja industri. Deskripsi pelaksanaan prakrin. Yang pertama yaitu proses awal sebelum prakrin. Kita harus mensurvei instansi, mengajukan online, mendapatkan surat permohonan prakrin. Setelah mendapatkannya, kita dapat menyerahkan surat tersebut ke instansi dan kita akan mendapatkan surat balasan diterima atau tidaknya. Setelah itu, kita menyerahkan surat balasan ke sekolah dan sekolah akan mengolah data siswa siap prakrin. Tugas-tugas selama prakrin. Yang pertama yaitu mendistribusikan surat, mengentri data, menginput rencana sasaran kinerja pegawai, menginput log harian pegawai, mendisposisikan surat, mengarsip dokumen, mengscan dokumen, fotokopi, mendata nama pegawai untuk pembayaran pajak PPh pasal 21, mencatat dan merekap obat yang berada di klinik. Selanjutnya ada hasil pelaksanaan prakrin, identifikasi tugas yang sesuai dengan kompetensi keahlian. Yang pertama, mengentri data atau mengoperasikan perangkat lunak, pengolah angka sesuai dengan KD 4.4. Mengentri data adalah proses memasukkan data atau informasi ke komputer melalui perangkat keras. Langkahnya yaitu membuka Microsoft Excel, membuat kolom sesuai kebutuhan, lalu memasukkan data dan menjumlahkannya dengan rumus sama dengan sum. Lalu kita bisa menyimpan dan mengirim kepada yang bersangkutan. Yang kedua, mengarsip dokumen atau melakukan penataan surat atau dokumen masuk dan keluar yang sesuai dengan KD 4.7. Mengarsip dokumen adalah kegiatan memilih berkas lalu mengelompokkan kesesuai jenisnya, kemudian menyimpan di dalam tempat tertentu sehingga sistematis dan aman. Alat-alat yang digunakan yaitu berkas yang dirarsipkan, ordner, dan pembolong kertas. Langkah-langkahnya yaitu siapkan dokumen yang akan diarsipkan, bolongkan kertas dengan pembolong kertas, masukkan kertas ke dalam ordner sesuai dengan tanggal yang berurut. Bab 1. 1.1 Praktik kerja industri. Yang pertama adalah latar belakang prakrin. Prakrin atau praktik kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan atau meningkatkan mutu siswa atau siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kompetensi siswa sesuai dengan bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin berat serta ketat dalam persaingan seperti di masa sekarang ini.
1.2 Profil perusahaan. 1.2.1 Sejarah perusahaan. Pada tahun 1949 dibentuk Jawatan Inspeksi di pusat dan daerah yang bertugas membina dan mengawasi teknis pendidikan dan kebudayaan. Tahun 1957 dibentuk Jawatan Kabupaten Kanak-kanak dan Sekolah Rakyat di kabupaten dan kecamatan. Sedangkan di tingkat pusat dan provinsi dibentuk Jawatan Inspeksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Kejuruan, Pendidikan Jasmani dan Kebudayaan. Pada tahun 1966, Jawatan Inspeksi Pusat berubah bentuk menjadi direktorat dan di provinsi dibentuk kantor. Pada tahun 1968, dibentuk Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi atau BPPA. Berikut lampiran dokumentasi selama prakerin.